رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man Ini yang bawa kitab saya mau mengkaji halaman 415 tentang Anau Utamin Wasitu di Jadal Quran. Ini tentang tradisi Quran berdebat untuk menampakkan kebenaran. Jadi ada bab disebut Fijat dari Quran. Ketika Quran mengajari kita berdebat untuk mengungkapkan apa? Kebenaran. Kenapa perlu debat? Karena manusia itu bisa berpikir sesuai logikanya dan mau mengalahkan logikanya itu kalau ada pembanding. Nah, tentu pembanding tertinggi tentu yang keluar dari Allah. Jadi itu di Quran dipaparkan sekian ilmu berbeda. Misalnya contoh paling terkenal adalah Islam menghadapi ateisme. Ateisme itu berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari kebetulan. Jadi kamu berpikir bahwa alam raya ini punya Tuhan, punya pengatur, punya pencipta. Pertanyaannya adalah jika alam raya ini dimulai dari ketiadaan, berarti pertanyaannya adalah al-adamu khalaqal mawjudan. Sesuatu yang tidak ada penyebab dari sesuatu yang ada. Ini kan logika yang sangat gak masuk akal. Sebenarnya ngajak gendeng gitu. Jadi sehingga pertama kali Islam mengenalkan Allah itu siapa? Allah itu zat yang wajib wujud. Yang kita ngaji diajarkan Allah itu siapa? Zat yang wajib wujud. Karena cara berpikir Islam itu gampang. Jadi hadhil alam raya ini berstatus maujudat. Maujudat itu punya eksistensi. Tentu kalau al-maujudat logikanya khalaqaha maujudun, harus diciptakan atau disebabkan oleh hal yang maujud. Karena maujud ini maujud berstatus pencipta, maka harus digelari maujud yang super. Nah, super ini dalam bahasa Islam disebut wajibil wujud. Sehingga perdebatannya Islam itu kalau ketemu orang ateisme itu aturannya jelas, am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kalian mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan, berarti sama juga kita mengatakan ada wujud, ada eksistensi yang disebabkan oleh ketiadaan. Berarti nanti kan jadi kacau, logika ini kan kacau. Makanya disebut fijat dalil Quran. Maka saya kalau ngaji berkali-kali cerita dulu ada orang namanya itu Jubair bin Mut'im. Jadi ada namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im, itu bapaknya dia itu min dahiyatil Arab, orang Arab paling cerdas. Saking cerdasnya dia sampai jadi delegasi ketika mau membebaskan tawanan perang di Badar. Jadi perang Badar intinya menang Nabi, yang kalah ditawan, namanya Asra Badrin, tawanan-tawanan perang apa? Delegasi yang paling cerdas ini datang untuk negosiasi sama Rasulullah, datang ke Madinah. Dia masih kafir. Delalah Nabi pas baca surat Watturi wa kitabim mastur fi rakim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu. Sampai pada titik itu pas sholat maghrib. Dia sholat maghrib itu Allah berargumen gini, enggak apa-apa saya ada Tuhan, kata Allah. Enggak apa-apa saya ada Tuhan, tapi buktikan kalau kalian itu Tuhan. Caranya gimana? Anda harus yakin kalau Andalah pencipta langit dan bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Kalau Anda bala yukinun, mereka pun dikatakan pencipta langit bumi itu enggak mau, karena memang nyatanya mereka tidak pencipta langit dan kalau ada Tuhan selain saya, kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kalau ada Tuhan selain saya, tunjukkan reputasinya apa ketika aku bikin langit. Mesti melok bangun apa melok menek-menek noto gitu. Am lahum syirkun fis samawat. Kalau tidak bisa bikin langit semua, setidaknya ikut kontribusi. Syirkun itu memberi andil. Turun semen sito atau dua, pokoknya ikut turun. Ya kalau kalian tidak merasa sebagai pencipta, ya harus berpikir bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab, tanpa pencipta. Am khuliqu min ghairi syai'in, tanpa sebab.
Akhirnya si Jubair ini, si Muhammad bin Jubair bin Mut'im tadi, tapi bapaknya itu Jubair bin Mut'im, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ma tarok tali akli nasihat. Akalku habis untuk menghadapi argumentasi itu. Makanya saya Islam saja. Sehingga di Islam itu ada tradisi jadalul Quran, perdebatan Quran. Dan itu kalau debat, corong Jawa itu sekak mati, ya, corong Jawa dalam sekak. Karena memang argumentasinya, konstruksinya jelas. Sehingga perdebatan Islam dan ateis, makanya di Sarah Bukhari, di Kitab Irsyadus Sari itu ada pertanyaan gini. Kenapa Quran memposisikan hanya berdebat dengan Yahudi dan Nasrani, tidak pernah di situ berrivalitas dengan ateisme atau komunisme? Kata kitab itu mengatakan karena ateisme itu terlalu tidak masuk akal, sehingga diabaikan, perkhilafannya diabaikan. Jadi kira-kira kalau kamu ketemu orang ateisme itu, siapa yang bangun masjid ini? Ya terbangun saja. Jadi dia tidak mau berpikir asal-usul. Misalnya tahu masjid ini membangun siapa? Ya pokoknya ada. Yang bangun siapa? Enggak ada. Langit bumi ini ada, ya ada. Yang bangun siapa? Ya enggak ada, pokoknya ada aja. Itu kan ngajak goblok bareng. Beda dengan orang Kristen, Trinitas. Ya kan lumayan, mungkin salah tapi kan lumayan. Tuhan berapa? 3, ya lumayan, masih ada sebabnya. Masih menyebut sebab ya. Meskipun ada pertanyaan berikutnya, setelah 3 itu yang paling top siapa? Karena dijawab 1 Tuhan Allah atau siapa. Tapi yang jelas itu masih ada lumayannya, karena menyebut satu faktor bahwa maujud harus disebabkan oleh maujud yang lain. Karena maujud pencipta itu pencipta, maka statusnya di mana-mana pencipta itu harus wujud lebih awal ketimbang yang dicipta. Maka kita sifati Tuhan itu siapa? Al-awwal, dat yang pertama. Atau dalam bahasa keseharian disebut Al-Qadim, dat yang pertama. Karena yang menciptakan itu super, maka nggak boleh terkalahkan. Maka disifati al-baqa atau al-akhir. Karena kalau dia terkalahkan artinya tidak super. Maka disifati al-awwal, al-akhir. Karena wujudnya ketika nggak ada apa-apa, maka Tuhan ini harus bersifati qiyamuhu binafsi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum, yang berdiri sendiri, yang eksistensinya tidak butuh makhluk lain atau perangkat lain. Karena kalau butuh perangkat lain, berarti pertanyaannya, Allah dan yang dibutuhkan dulu mana? Dulu Allah. Tapi kan dia tidak bisa hidup tanpa yang dibutuhkan. Berarti dulu mana? Dulu yang dibutuhkan. Kalau dulu yang dibutuhkan, ya ini saja yang Tuhan, kan lebih dulu. Nah, makanya itu enggak boleh, harus dikatakan Al-Qayyum. Maka dalam ayat kursi disebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu enggak boleh ngantuk, enggak boleh tidur. Nanti kalau kamu maksiat nunggu pas Allah tidur kan jadi masalah itu. Kalau maksiat jam segini, kenapa? Kan Allah pas tidur, kan kacau. Itu jadalil Quran. Jadi Quran itu kalau bikin logika itu gampang, mudah. Sehingga untuk menentukan Allah sebagai Tuhan itu Allah sering memaklumatkan diri. Kalau kamu ngaku sebagai Tuhan, aruni madza khalaqu minal ardi, tunjukkan ke kami. Aru itu dari kata ari, aria, aru. Jadi tunjukkan ke kami. Madza khalaqu minal ardi, reputasi Tuhan-Tuhan kamu itu ikut apa ketika bumi tak ciptakan? Lalu reputasinya juga ketika langit tak ciptakan, reputasinya. Maka Allah dalam surat Kahfi juga ngendikan ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Bahkan saya tidak menemukan mereka, tidak menyaksikan mereka ikut terlibat menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Misalnya Isa atau Yesus, dia sendiri tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Lalu kok jadi Tuhan itu gimana? Sudah gitu tanggal lahirnya jelas di bumi. Berarti dulu mana? Bumi. Jadi kalau bumi dituhanin dulu saya, harusnya saya yang jadi Tuhan kan gitu, kira-kira seperti itu. Jadi argumentasi Quran itu jelas. Makanya disebut ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusi. Nah itu oleh ulama dibabkan namanya babu jadalil Quran. Bab Quran melatih kita berargumen. Dan itu banyak di hadis-hadis. Nabi itu punya sifat selain sidik, amanat, tabligh, itu punya sifat fatona, kecerdasan. Kecerdasan maknanya kecerdasan menjelaskan kebenaran. Dan itu Nabi kalau menjelaskan mudah sekali. Sangat-sangat mudah. Bukan sekedar mudah, sangat-sangat mudah. Karena sahabat itu ya punya mindset. Mindset itu cara berpikir. Kita semua juga punya mindset. Tapi kadang mindset itu salah. Seperti saya misalnya, saya ini di kursi berarti terhormat apa enggak? Ya enggak jelas. Melihat saya di atas kayak terhormat. Tapi melihat disuruh-suruh Pak On itu gak keren sama sekali. Jadi kan statusnya makmur, diperintah.
Terus saya dengan jenengan keren mana? Mungkin ada yang bilang keren Gus Bak, karena Gus Bak yang ngajar, kamu yang mendengarkan. Ya keren sampean. Sampean malas baca, saya yang baca, terus buruk. Terus sudah Gus, sampean yang menerangkan saja, kita tinggal dengarin. Kan kita bos, tombol mateng gitu. Kalau melihat itu ya keren sampean. Torong Jawa itu nyewakno. Jadi kalau orang-orang kaya ingin nonton bal, tinggal beli Ronaldo, suruh main terus dia melihat. Nah benar dipuji, kalau enggak dikritik. Namanya bos. Kiai nasibnya gitu. Pas bener dipuji, pas salah dihujat ya loro kabeh dadi kiai itu. Orang luar dipek enak dhewe, napa dipek. Nabi itu kalau menerangkan, saya ulang lagi. Itu pas guyon ya rasional, pas serius ya rasional. Saya berisikan contoh. Memang ini sesuatu yang saya tekuni. Saya punya kitab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi. Nabi itu kalau menerangkan kebenaran, sahabat ya punya mindset. Saya ulang lagi punya mindset. Misalnya Nabi pernah ngendikan idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim bertarung sama-sama pedang bawa senjata, maka yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Masuk neraka loh ya, tidak ada jaminan abadi apa enggak, karena ini orang muslim, tapi setelahnya masuk neraka. Terus Nabi dibantah sama sahabat, ya Rasulullah hada al-qatil fama balul maqtul. Oke, kalau pembunuhnya masuk neraka kita terima, tapi kalau yang dibunuh dosanya apa kok sampai harus masuk? Nabi jawabannya itu simpel sekali. Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia itu nasibnya maktul, tapi komitmennya atau mentalnya qatil. Coba, ketika dia terbunuh itu kan faktual, faktanya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya saja sial, terbunuh, tapi mentalnya pembunuh. Karena dia ketika duel ya sama-sama ingin. Nah karena mentalnya pembunuh, maka dia tetap masuk. Makanya saya berkali-kali bilang kalau ada orang rebutan istri, zaman pacaran rebutan kalah, tidak usah disakeni. Mentalnya juga perebut. Cuma kalah saja. Itu Rasulullah segampang itu menerangkan. Sahabat akhirnya nerima, oh iya ya ternyata yang maktul, yang terbunuh mentalnya juga pembunuh atau qatil. Menerima sahabat. Nah beda dengan, makanya terus secara fikih diterangkan, kalau maktulnya tidak bermental pembunuh, ya beda kan? Berarti tidak saling ingin membunuh. Jelas ya, makanya sahabat dijelaskan oleh Nabi innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia sebetulnya sangat berkeinginan, harison itu berkeinginan sangat membunuh saudara. Nah karena keinginan itu berarti berstatus qatil. Cuma nasibnya maktul. Berarti maktul itu status nasib. Tapi status dia tetap qatil, pembunuh. Nah karena statusnya pembunuh, maka dia tetap masuk. Saya beri contoh akurasinya Nabi dalam menghentikan, meskipun pas guyon. Makanya Nabi menghentikan, saya ini Nabi. Pas emosi yang menghentikan benar, pas santai yang menghentikan benar, bahkan pas guyon pun menghentikan benar. Kalau kita kan enggak, kalau emosi kan tidak terkontrol. Kalau Nabi itu enggak, ketika emosi pun masih terkontrol. Termasuk pas guyon. Masyhur itu di beberapa kitab hadis. Ada seorang sepuh main ke Nabi, kalau sekarang kira-kira jam 4 atau jam 5. Terus beliau ketika konsultasi hukum sama Nabi tergesa-gesa pulang. Ditanya, kenapa kamu tergesa-gesa pulang? Tadi saya ke sini jalan kaki ya Rasulullah. Sehingga kalau saya pulang agak sorean nanti saya keburu guru Bisamsi, matahari terbenam. Nabi dengan rilaksnya bilang la ahmilan naka alibni naka. Karena ini perempuan tua. Ya nanti tak pinjemin anak unta saya. Terus si orang tua tadi protes, apa yang bisa saya perbuat dengan anaknya unta? Nabi ya senyum saja, terus ngaji lagi. Nabi ngaji lagi sampai dekati guru Bisamsi. Terus nyuruh sahabat, ini untaku pinjamkan dia. Pinjemin unta tua. Ya unta betul, unta tua, yang layak ditanya. Ya Rasulullah katanya anaknya unta, ini kok untanya tua? Ya meskipun tua anaknya unta ini kan. Jadi Nabi kuyanya itu kan. Jadi ya unta meskipun tua namanya apa? Ya anaknya unta kan. Andai kan Nabi kayak kamu mungkin diterusin, orang masih tua ya anak unta orang anakmu gitu. Tapi Nabi tentu tidak akan menghentikan buruk. Jadi Nabi guyon aja masih. Itu kan mengundang orang tawa tapi ya enggak bohong. Coba unta itu anaknya siapa? Meskipun tua. Tapi pikiran kita kan kalau anaknya unta itu kecil, yang nyuruh gitu itu siapa? Makanya ke dalam dunia kiai itu suka kelakar. Memang itu bagian dari kiai. Mungkin kalau orang yang nggak ngerti dunia kiai, saya ini anaknya kiai, cucunya kiai, buyut-buyut saja. Jadi kelakar itu kayak kewajiban.
Dulu kalau kiai di kota sebagian itu iskal. Banyak kiai kota yang tanya saya, kenapa Gus kiai alim itu kok seneng guyon? Saya tanya, kamu tanya apa gugat? Kalau tanya tak jawab, kalau gugat enggak. Tanya Gus. Begini cara berpikir kiai ini, maaf ya ini mungkin beda. Kalau adat kiai itu gini, masyarakat itu kan menyimpan segudang pertanyaan agama. Dan itu malu kalau kita terlalu wibawa. Segan. Kiai itu kan sudah alim, orang walim itu bawaannya wibawa. Kalau enggak kelakar itu orang enggak berani tanya. Sehingga memang kiai harus punya sisi rileks supaya yang tergumpal pertanyaan berani mengutak. Meskipun harus punya sisi aura karisma untuk menjaga wibawa agama. Dan kiai itu bisa semua, ya kadang karismatik, kadang iya. Ya seperti kita ngadepi anak istri kan gitu, kadang kita wibawa di jam belajar. Tapi kalau sampean wahai blojo terus wibawa istri tidak berani, bisa gak ada masakan gitu. Ada saat kita harus kelakar. Makanya Rasulullah itu saking seringnya kelakar itu sampai orang tanya itu urusan pribadi sekali. Ya Rasulullah tadi saya hubungan suami istri, hubungan intim, lalu tidak keluar mani, tidak inzal. Saya harus gimana? Harus wajib mandi enggak? Itu ditanyakan. Karena Nabi kalau sekali rileks, sekali kelakar itu, sekali guyon. Itu sahabat halal pribadi saja ditanya. Andai kan Nabi terlalu wibawa, maka hal-hal harian yang terkait suami istri tidak terkuat. Sampai ada seorang perempuan ngaji itu tanya, ya Rasulullah kalau perempuan bermimpi keluar mani gimana? Itu perempuan pinggirnya itu menghujat, kamu itu bikin kita malu di depan Rasulullah. Masa gitu di Nabi rileks jawab, innallaha la yastahi minal haqq, Allah itu tidak malu membicarakan sesuatu yang. Jadi itu kenapa kiai-kiai itu jaga energi guyon, karena kalau sampean memang bisanya guyon mau tidak mau harus guyon. Itu karena tadi untuk menjaga energi. Makanya ada cerita di hadis. Yadhakur rabbu ila salasati nafarin. Allah itu tertawa melihat 3 kelompok. Ada orang Budui tanya dari belakang. Ini hadis di Sunan Ibnu Majah, termasuk kitab 6 yang Mu'tamadah, Al-Kutubus Sittah Al-Mu'tamadah, di antaranya adalah kitabnya siapa? Ibnu Majah, yaitu Bukhari, Muslim, siapa lagi? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu sudah sesuai kelas mainnya. Al-Muqaddam tentu Bukhari, setelah itu apa? Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Terus ada yang menambahkan musnadnya Ahmad bin Hanbal. Itu di situ orang Bedui langsung bilang gini, awayat hakur rabbu ya Rasulullah, masa Tuhan itu tertawa? Iya, kadang ya tertawa ya, tentu dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa bayangkan tawanya kayak kamu. Terus kata si Arabi tadi, idzan lanna dimamin rabbin yadhaku khairan. Kalau gitu kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Tuhan yang mau senyum. Makanya kalau Tuhan mau senyum pasti baik. Makanya si Arabi tadi terus bilang gini, ya Rasulullah, saya tuh gak suka kalau nanti dihisab bapak saya. Kenapa? Bapak saya kadang masih ngomel-ngomel. Ininya dihisab Allah langsung. Kenapa? Karena Allah lebih arhamur rahim. Jadi dulu itu Nabi itu mensuasanakan ngaji itu rileks. Sehingga kadang Nabi itu ya didebat dengan sesuatu yang Nabi sendiri kaget. Misalnya Nabi pas khutbah itu masyhur. Khutbah nerangkan kiamat. Ya pas khutbah Jumat nerangkan kiamat. Ada orang Bedui yang gini, ya Rasulullah jenengan ngomong kiamat terus tapi gak jelas tanggalnya. Itu lalu mata sa'ah kiamat itu kapan? Kamu bicarakan terus tapi gak jelas tanggalnya. Mata sa'ah kiamat itu kapan? Bagi Arabi tadi ini orang aneh, ngomong kiamat kok gak jelas tanggalnya. Paling gak 2012 kan itu. Saya dulu itu sampai ditanya sama Gus-Gus itu ya, sampai kiai-kiai. Gus nego kiamat teng pundi pas kiamat 2012. Tak jawab, ya nunggu di sini ngopi sama saya kata saya. Ya karena saking gak yakinnya masa kiamat ada tanggalnya. Mata sa'ah. Terus Nabi itu terus saja khutbah. Sahabat yang di belakang itu beranalisis. Oh Nabi tidak dengar. Lam yasma. Ada yang analisis, tidak dengar tapi tidak berkenan. Karena pas khutbah kok ditanya. Berarti 2 analisis. Lam yasma. Nabi tidak ngerespon karena tidak dengar. Yang kedua menganalisis kariha maqal. Nabi memang tidak berkenan ketika khutbah kok dicela pertanyaan. Tapi akhirnya diulang lagi, Arafiyah itu pede, sampai diulang 3 kali. Akhirnya Nabi jawab, wah ini kalau gak dijawab ngomong terus ini orang. Ngomong Bedui gitu. Akhirnya Nabi tanya, kamu siapa yang tanya kiamat kapan? Saya Rasulullah, kiamat kapan? Kau bicarakan terus, saya gak jelas tanggalnya.
Nabi balik tanya, ma'atattalah. Lalu persiapan kamu apa kalau terjadi kiamat? Gantian Nabi. Jawabnya Arabi tadi, fa wa ma'atattalah kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka. Ya kalau saya ya enggak ada persiapan Nabi, salat saya standar, puasa saya standar enggak lebih. Tapi saya mencintai kamu ya Rasulullah. Masyhur itu jadi hadis populer almar'u ma'aman ahabba, sebagian riwayat anta ma'aman ahbab. Makanya riwayat itu kenapa masyhur begitu populer, karena dikatakan Nabi ketika ngendikan di depan umum. Itu sahabat yang membenci Arabi ini, Bedui ini, jadi mencintai semua. Kemarin mangkel karena enggak sopan. Tapi barokahnya Arabi tadi Nabi ngendikan almar'u ma'aman ahabba. Sebagai riwayat yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Ada redaksi lain anta ma'aman ahbab. Bahwa kamu nanti di akhirat berserta orang yang kamu cintai. Pokoknya sahabat senang, kita tidak akan punya amal kayak Rasulullah, kita tidak akan sesoleh Rasulullah. Tapi kita mencintai Rasulullah. Dan barokahnya mencintai itu kita berharap nanti bersama Rasulullah. Kan gak mungkin rombongan Rasulullah malaikat-malaikat berani macam-macam, kan kalah kelas. Misalnya kamu masuk ruangan mana-mana bersama rektor, masa diaudit, ada keperluan apa, kan gak berani. Rasulullah itu afdhalul khalqi. Jika kalau kemana-mana dipimpin Rasulullah pasti malaikat gak ngecek. Masa rombongan Rasulullah ditanya, Nabi ini berapa masuk surga enggak, yang bener aja kan enggak? Kan enggak berani. Kan sungkan ketuanya apa? Sungkan ketua. Padahal nanti itu yaumanat ukullau nasim di imamihim, semua orang dipanggil itu berdasar ketuanya. Yang repot punya ketua enggak jelas. Ketuanya aja enggak jelas surganya apalagi anak. Tapi kalau kita ikat ketuanya Nabi kan. Makanya dalam kitab-kitab wali ini ada kitabnya. Taman boleh percaya boleh tidak, tapi jelas ada kitab. Ali radhiyallahu anhu itu pernah minta sama Allah, ya Allah beri saya hak mukasyafah, hak bisa melihat alam gaib. Karena saya ini mangkel itu artinya mangkel Jawa itu kan tidak harus benci. Orang sekeren Umar itu kan terkenal zaman di dunia itu temperamental, gampang marah. Setiap orang pernah dibentak, kenangannya orang sama Umar pernah dibentak. Terus dia mangkel sama Sidina itu mangkel Jawa. Jajal wani nyetak malaikat Torah. Makanya itu aja itu. Hanya dia minta, ya Allah saya ingin kasaf itu ngalami satu mukasyafah. Melihat Umar ketika menghadapi Mungkar Nakir. Mungkar Nakir datang dengan penampilan kayak gitu, digambarkan Ali itu. Ainahu kal kidril ghali. Matanya itu kayak apa itu? Hidron itu apa itu mana itu? Yang dipakai masak itu kendil itu apa itu? Priok yang menganga. Wah, senang Sayyidina Ali. Malaikat karena datang dengan penampilan gitu senang karena ingin melihat groginya Umar. Itu cita-cita terbesarnya tuh lihat groginya Umar. Kayak kita mangkel sama menteri itu terus ingin lihat ditangkap KPK kayak apa gitu. Kalau pas mangkel ya. Kalau pas mangkel mesti nunggu jatuhnya kan. Mungkin ya gitu. Kalau kamu mangkel saya kan nunggu jatuhnya, tapi itu dolim itu orang nggak nunggu jatuhnya. Akhirnya Sayyidina Umar tuh sali seneng, wah ini mesti Umar takut. Ternyata enggak. Umar berdiri. Dua malaikat tuh dibentak. Hai malaikat, kamu tahu ngadepin siapa? Enak saja. Namanya kamu siapa? Saya temannya kekasih bosmu, kekasih Sayyidukum. Saya ini temannya kekasih bosmu, maksudnya Allah. Maksudnya temannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan kekasihnya Allah. Kok yang sopan ngadepi temannya kekasihnya. Malaikat ini komunikasi sama Allah disuruh. Ya memangnya kamu harus sopan, jangan seperti itu. Artinya Sayyidina Ali terus bilang, ternyata Umar itu galak sampai mati. Galak sampai mati. Sama tidak usah protes. Apa alam seperti itu mungkin? Ya jawabannya mungkin. Kalau Allah menghendaki mungkin, karena Allah pernah mensifati dirinya itu alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa manir todo mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasul. Jadi Allah itu zat yang ngerti alam gaib. Alam gaib ini enggak akan dimengertikan Allah kepada siapapun kecuali orang-orang yang dipilih. Makanya Allah itu punya sekian sifat misteri. Ada alam gaib yang tahu hanya Allah. Tapi ada sesuatu entah berapa jumlahnya dibocorkan ke para kekasih. Sehingga di Masjid Konstantinopel, di masjid Arya Sofia ya, jadi Konstantinopel apa? Yang di Turki itu Konstantinopel. Ya. Itu ada hadis lataf tahunal Konstantinia.
Hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Menjadi kenyataan itu 1000 tahun setelah hadis itu dikeluarkan. Itu kan unik. Jadi Nabi itu kalau ngendikan zaman akhir itu detek. Uridot aliyah ummati, umatku dipertontonkan ke saya. Jadi sebelum Nabi meninggal, itu semua umatnya perilakunya dipertontonkan ila yaumil. Mungkin Nabi yang menangi dosen, menangi gaya kayak UI ngaji gini. Mungkin Nabi ya, ngaji kok gitu aneh. Tapi ya mungkin dibenarkan. Jadi sehingga Nabi kalau ngendikan zaman akhir itu ya detek. Termasuk nyuwun sewu Nabi pernah ngendikan ya'ti alan zamanun katsirun khutba'uhu qalilun, ulama nanti di zaman akhir yang pengkhutbah banyak tapi ulamanya sedikit, yang ngomong agama pinter banyak tapi sebenarnya nggak bisa ngaji, buat rame-rame tok. Tapi itu ngendikan sedikit. Termasuk yang paling ngeri adalah ngendikan begini. Ya ini yang ngendikan dianalisis oleh ulama besar namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu ulama besar yang bisa menganalisis dawuh Nabi, disebut Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Itu sekitar tahun 800 Hijriah. Itu ngendikan gini diantaranya. Suatu saat kebaikan itu profesi. Sina itu profesi. Dulu kalau orang rumah anak yatim yang rumah saja. Kalau ngajarin santri ngajarin saja. Kalau jaga keamanan negara jaga saja. Semuanya hisbah itu ikhlas. Sekarang kebenaran itu profesi. Jadi suatu saat kebenaran atau kebaikan itu profesi. Kadang ada orang wataknya itu kurang baik. Tapi dia senyum terus. Memang tugasnya harus senyum. Dia pramugari mau tidak mau. Meskipun di rumah tukang merengut, kalau pas tugas ya senyum. Coba kalau Anda punya istri pegawai bank, itu senyumnya sudah habis. Karena di tempat kerjanya senyum terus, suaminya tinggal dapat damparatan. Jadi suatu saat kebaikan itu profesi, artinya profesi itu senyum tentu ibadah kan, kata Nabi, kalau kamu tidak bisa sedekah, paling tidak sedekah walau bitol koti wajin, meskipun dengan wajah yang itu yang meraktekkan siapa? Iya Bapak Gebang sama pramugari. Kadang Pak On tuh berdutut, melihat UI gak seneng ngaji, Pak On mesti berdutut. Mau yang Gebang aja gampang senyum, ahli ibadah kok ini gitu. Jadi tegas juga kadang profesi. Makanya saya pernah ditanya satpam. Saya sering punya santri reserse, tanya gini ke saya. Gus, suudan itu haram enggak? Ya haram. Saya ini reserse, profesi saya harus suudan. Ini kalau ada orang pegang-pegang motor ngunci gak kena-kena, ada apa itu? Jadi zaman akhir itu suudan saja profesi. Coba kalau Anda jadi reserse atau satpam, terus ada orang ngunci motornya kesulitan. Kalau kamu gak satpam, mesti pikiran pertama itu mungkin kuncinya gak pas ya, apa agak error ya. Tapi kalau pikiran security, ada apa ya? Artinya suudan saja suatu saat itu ya profesi. Guru ya profesi. Kalau di kelas ngajar itu, wah masya Allah, karena ada gajinya. Setelah di rumah nggak mental guru, orang bodoh dibiarin kan. Lu kenapa kamu nggak ngajari tetangga? Kan nggak jam ngajar. Jadi ini, nah sekarang itu entah ini bukan nyindir, sekarang itu kayaknya sudah. Jadi sekian kebaikan itu, maka ada guyonan. Ini kisah nyata Pak On. Ada imam masjid besar datang ke Surabaya, ketemu kiai Indonesia. Ini kisah nyata, bukan anekdot. Singkat cerita si imam masjid ini bangga, negara saya itu muadzin saja naik BMW. Memang betul, saya pernah ke negara itu, muadzin saja naik BMW. Itu yang ngimamin sholat, itu digaji 1 bulan 30 juta. Hitung saja sholat 1 hari berarti 5 kali ya. Berarti per 30 berarti 1 juta ya. 1 juta berarti 1 juta dibagi 5, berapa? 200. Jadi dia bangga, kalau di sini nggak ada gaji. Kadang kok imamnya aja nggak naik. Kok imamnya aja tidak naik BMW, apalagi muadzinnya. Oh buah nggak nyepol dengan negaranya. Terakhir dia tidak bangga digojol gini sama ke Indonesia. Pak, Madikman sama sholat terus takut potong gaji ya. Makanya kamu sholat terus menerus karena takut potong gaji. Akhirnya terus dia, oh kurang ajar orang Indonesia. Ternyata tidak keren, imam digaji itu tidak keren. Coba kalau misalnya UII, rektor resmi gaji yang jadi imam. Terus istiqomah jadi imam terus. Mesti orang kan, wah ini takut potongan gaji ini. Jadi artinya gini ya, gejolokan Rasulullah itu nyata. Suatu saat kebaikan itu profesi. Coba muadzin di negara sebelah itu digaji. Imamnya juga digaji, bahkan muftinya juga.
Makanya Indonesia itu harus bersyukur. Banyak ulama yang ikhlas-ikhlas. Di kampung itu orang mau ngaji jam kapan saja. Saya itu ngaji di rumah saya, itu mulai subuh sampai isya. Dia ngaji siapa? Mulai orang bingung, setengah bingung. Mulai profesor sampai tukang muab aja. Ya ngaji saja, gak kepikiran hormat saya juga gak kepikiran dihormati mereka. Karena kita ingin kebaikan adalah hisbah lillahi ta'ala. Allah ngajarkan kita, ngajar ya ngajar. Tapi Nabi itu pernah ngendikan yang dianalisis oleh Ibnu Khaldun. Suatu saat kebaikan itu sina'ah profesi. Nah, kenapa beliau ngendikan itu? Karena begini ceritanya. Hajjat itu orang nakal, Hajjat bin Yusuf. Orang nakal, masyhur itu. Hajjat itu termasuk tragedi dalam sejarah Islam itu pernah ada makhluk bernama siapa? Hajjat itu musuh besarnya Abdul bin Zubair. Abdul bin Zubair itu gubernur Mekah. Dia gak ngakui pemerintahnya Yazid bin Muawiyah. Dia memproklamirkan diri sebagai Amirul Mukminin. Tapi sama pasukannya Yazid yang dipimpin Hajjat bin Yusuf, meskipun Abdul bin Zubair itikaf di dekat Ka'bah tetap dihabisi. Padahal pantangannya orang Islam itu bikin prahara di dekat Ka'bah atau di tanah Haram. Makanya sudah jadi omongan. Kalau orang nakal raimu kok Hajjat, orang bulat-bulat uang itu kan Hajjat. Tapi ketika ditanya ke Abdul Khaldun setelah 700 tahun dari peristiwa itu, Hajjat itu anaknya guru, kenapa dia begitu? Jawab Abdul Khaldun lucu. Ya gurunya guru profesi, bukan guru pengajar. Artinya beda. Makanya ini sekaligus kita menasihati diri kita sendiri, menasihati dosen, menasihati pegawai UI semuanya. Profesi itu harus dibawa sampai rumah, sehingga menjadi status. Enggak boleh kita hanya profesi dosen, hanya ngajar di jam. Kita harus status kita memang pengajar. Ketemu desa tertinggal ya kita ngajar, di kampus ya ngajar, di kampus ya kita bermental guru, di rumah ya bermental guru, di kampus ya bermental kiai, di rumah juga bermental kiai. Kita di yayasan yatim piatu ya sayang yatim piatu, di rumah tanpa ada yang gaji juga sayang. Lama-lama kalau profesi kan gini, di yayasan itu dia sayang sama yatim piatu karena digaji di situ. Ketemu yatim di rumah dibiarin. Kenapa? Kan enggak tugas saya. Nanti lama-lama tim SAR gitu. Kalau ditugaskan di mana serius, kalau enggak ditugas ada orang kelab Barno kan enggak bagian saya. Wilayah saya kan Jakarta, ini tenggelamnya kan di Jogja kan. Jadi kacau semua kalau berdasar teritorial profesi. Itu Nabi sudah mengingatkan, kalau kamu jadi orang baik, berbaiklah karena hisbah. Bahwa dunia modern mengharuskan ada wilayah teritorial, ya monggo itu bawaan modern. Misalnya saya tim SAR Jakarta, oke, wajiban saya utamanya di Jakarta. Tim pemadam kebakaran Jakarta tentu paling pokok Jakarta. Tapi kok suatu saat saya pulang kampung, tanggo saya kebakaran, terus diam aja. Kan tugas saya tentu ya harusnya enggak gitu. Keahlian saya tentang itu tetap harus kita ikut memberi kontribusi. Jadi ini contoh-contoh betapa Rasulullah itu luar biasa. Sampai fenomena yang ada pada umatnya sampai akhir zaman itu dinimbikan. Makanya di hadis banyak uridat alayya ummati, dipertontonkan, diperlihatkan olehku umat-umatku perilaku. Makanya banyak hadis di Bukhari, di Sahih Bukhari ada hadis dalailun nubuwah. Itu semua hadisnya Nabi tentang fenomena yang Nabi gak menangi, tapi itu akhirnya nyata ila yaumil kiamah. Termasuk zaman itu Konstantinopel itu pusat salibis. Tapi Nabi sudah menduga la taftahunnal Konstantiniyah. Kamu suatu saat pasti akan mengalahkan Konstantinopel. Itu sekian ratus tahun baru Pangeran Fatih yang bisa membuka Konstantinopel. Dan Nabi ngendikan itu detail sak warna kudanya. Lebih ngeri lagi, lebih seru lagi itu. Ngendikan kepada orang, ada sahabat itu pendek Pak, enggak ganteng, namanya Suraqah bin Jutsum, ada yang baca Jaksum. Itu Nabi kalau gojlok Suraqah itu lucu. Suatu saat kamu itu memakai mahkotanya Kaisar Gedung Putih. Gedung Putih itu istilah dulu sebetulnya, Al-Qasrul Abyad. Jadi yang di Amerika White House itu sebetulnya niru istilah di Ibrani. Di Jordan itu ada daerah yang batunya semuanya putih. Ya saya ulang lagi, Syam itu dalam bahasa kitab itu memasukkan Palestina, Israel, Lebanon, Syria, Jordan. Itu orang dulu bilang Syam. Ya saya ulang lagi, itu semuanya dulu istilahnya
Syam. Makanya subhanalladzi asra itu ke Syam. Syam dengan makna Baitul Maqdis itu di Israel atau di Palestina. Saya mengatakan Israel ini Israel bahasa ulama loh ya, bukan Israel nation negara apa? Israel. Ya sudah. Kamu Suraka suatu saat akan memakai mahkotanya Kaisar Al-Qasrul Abyad. Kaisar mana itu? Syam. Zaman itu, saya ulang lagi ya, Syam itu dalam genggaman Romawi. Ya makanya kalau Quran bilang Romawi itu bukan Vatikan Italia itu enggak. Pemerintahan Timur Tengah yang dicaplok Romawi. Makanya ada Hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walafihim. Sahilibun itu bukan Romawi Italia, apa kekuasaan Romawi, karena Syam zaman itu dicengkeram apa? Romawi. Sehingga enggak ada Islam di situ. Jadi kayak Mokhal. Zaman itu Kaisar Romawi yang bercokol di mana? Syam. Itu kekuasaannya itu meliputi Syria, tadi ya Palestina, Israel, Jordan, pokoknya semua negara. Suraka itu ya percaya tapi yes, Nabi yang ngendikan. Dan lucunya ngendikanin Nabi itu saat paceklik kelaparan, yaitu enggak makan 3 hari karena diembargo di perang Khandaq. Ada batu besar itu yang enggak bisa dipecahkan sahabat ketika gali Khandaq. Terus akhirnya enggak bisa dipecahkan padahal mau gali dan bisa dalam kalau batu ini terpecah. Akhirnya mereka matur ke Nabi, ya Rasulullah ada batu yang enggak bisa dipecahkan. Nabi dengan santainya minta kapak yang dibawa sahabat. Coba kapak kamu bawa ke sini. Diambil, terus Nabi baca apa, enggak tahu. Terus, kalau saya tahu kamu tuntut ijazah Gus gitu. Makanya saya pura-pura enggak tahu. Nanti kalau saya tahu mesti pikirannya sampean gitu. Akhirnya di kapak Nabi itu ada sinar yang sampai tembus Al-Qasrul Abyad. Kata Nabi, dan itu uniknya semua sahabat melihat. Kamu tadi melihat apa? Kira-kira melihat Jordan, kira-kira gitu. Gampangannya gitu. Suatu saat nanti kamu akan menguasai Jordan. Terus kamu Suraka yang pakai mahkotanya Raja Jordan, Raja Kaisar. Ya sudah hanya gitu saja. Setelah itu Nabi wafat, Abu Bakar mimpin, tidak ada penaklukan itu. Era Umar mimpin, itu Syam itu dikalahkan oleh pasukan Umar. Dikalahkan oleh pasukan Umar itu rajanya keplayu coro Jawa. Mahkotanya itu jatuh. Mahkota dari emas, dari intan. Akhirnya dipakai Suraka. Lah itu dicerita-cerita itu Suraka itu disuruh coro mbak-mbak itu suruh catwalk, disuruh jalan-jalan, ditertawa-tawain karena enggak pas dengan wajahnya. Tertawa-tawain dia. Wah, enggak pas, apa-apa gojlek. Dipakai ngalor gitu. Setelah dipakai beberapa kali, kata Umar, copot Suraka. Itu bagian dari ghanimah harus kita bagi rata atau kita jadikan sebagai aset Baitul Mal. Suraka bantah, bukankah Rasulullah ngendikan kalau ini yang pakai saya. Jadi itu jatah saya kan. Coba kayak apa Rasulullah ngendikan detail. Mahkotanya nanti dipakai Suraka. Padahal itu berapa puluh tahun dari Nabi ngendikan sampai itu menjadi kenyataan. Kayak apa Rasulullah? Makanya juga enggak tahu apa kalau Rasulullah tahu kita setiap ngajar harus tanda tangan, enggak tahu komentarnya. Ya semoga dimaklumi. Setiap habis khutbah juga itu enggak tahu. Tapi semoga tadi saya minta kalaupun kita punya profesi ngajar harus juga berstatus pengajar. Sehingga di rumah pun kita ngajar di mana-mana. Akhirnya Sayyidina Umar tuh saking alimnya ngendikan gini. Innama qala Rasulullah lital bisaha walam yakul litamlika. Nabi ketika itu ngendikan apa? Hanya lital bisa kamu yang memakai. Walam yakul, dan Nabi tidak ngendikan litamlika supaya kamu memiliki. Maka ini tetap milik Baitul Mal. Soal kamu pakai, memang Nabi ngendikan pakai, sudah pakai dulu aja. Setelah kamu pakai ya sudah ini milik negara. Jadi Nabi yang ngendikannya zaman itu ya kamu pakai, bukan kamu memiliki. Makanya Umar ingat betul loh ngendikane Nabi di demak umum. Innama qala Rasulullah lital bisa walam yakul litamlika. Nabi hanya ngendikan kamu pakai, bukan kayak apa Rasulullah. Makanya kalau melihat hadis Dalailun Nubuwah itu kadang kita malu karena sebegitu detail Nabi ngendikan fenomena zaman akhir, termasuk jumlah penduduk. Suatu saat jumlah perempuan itu melonjak jauh di atas jumlah. Saya itu beberapa kali ditamoni TKW dari Hong Kong.
Itu kalau cerita itu ngeri gitu. Memang lelaki itu minim di mana? Hong Kong. Kalau di Indonesia sudah kelihatan, tapi lipatannya belum sampai 1:50. Itu yang menghentikan detail. Menghentikan semuanya itu apa? Detail. Termasuk fenomena Islam di Timur Jauh, Timur Tengah. Kalau dalam bahasa Arab itu nggak ada Middle East ya, yang ada itu Asyirkul Awsat, Asyirkul Aqsa, Asyirkul Adna. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu Hulibatir Rum fi Adnal. Ya saya teruskan ya dalam Jadalil Quran. Jadi di antara mukjizatnya Nabi adalah kemampuan berargumen. Kemampuan argumentasi ini penting supaya orang itu berlogika secara sehat. Misalnya gini, saya beri contoh tentang Jadalil Quran ya tadi. Kalau kamu merasa Tuhan, kata Allah, enggak apa-apa. Tapi untuk menjadi Tuhan itu ada syaratnya. Misalnya nuhani langit bumi ya harus menciptakan langit bumi. Masa nuhani langit bumi kamu sendiri wujudnya dulu buminya. Berarti bumi ketika ada enggak punya Tuhan, wong Tuhannya datang terlambat. Jadi logika Quran itu kan. Makanya tadi pagi saya ngaji cerita ketika Fir'aun tanya Musa, "Wa ma Rabbul alamin?" Tuhan alam semesta itu siapa Musa? Musa jawab, "Rabbus samawati wal ardi," yang menuhani langit dan itu Fir'aun masih bisa ngeles. Ngelesnya kata Fir'aun, "Ma alimtu lakum min ilahin ghairi." Setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Fir'aun manggil Haman, "Ya Haman ibn li sarhal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa." Haman, bikinkan saya piramida yang tinggi, saya mau melihat Tuhannya. Akhirnya Musa bingung, yang sawang sarap repot. Akhirnya Musa ganti argumentasi, yang nuhani nenek moyang kamu, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal. Itu seketika para punggawa Fir'aun banyak yang iman, karena mereka baru sadar, iya kalau Fir'aun Tuhan, berarti babanya tanpa Tuhan. Kan yang jadi Tuhan cucunya, berarti banyak tanpa Tuhan. Itu kan jadi logika yang aneh. Iya, sarap tenang Fir'aun. Akhirnya banyak yang iman. Nah banyak yang iman ini berdasar logika yang dibangun Nabi Musa. Itu kemampuan jadal, kemampuan berargumentasi. Akhirnya di beberapa cerita, semua kebijakan Fir'aun itu dibocorkan ke Musa. Karena sebagian punggawanya sudah mukmin, termasuk ketika Fir'aun memutuskan Musa harus dibunuh. Orang-orang yang ikut rapat, yang ikut setuju Musa dibunuh itu orang-orang itu juga yang bocorkan. Makanya disebut waqala rajulun mu'minum min ali Fir'auna yaktumu imana. Jadi ada orang-orang yang sudah iman tapi yaktumu apa? Imana, menyembunyikan iman. Nah, kenapa banyak orang mukmin? Karena tadi kekuatan logika. Nah sekarang Jadalil Quran itu problemnya agak dipelajari di kampus-kampus, di pondok-pondok jarang dipelajari. Karena mereka lebih suka berdebat untuk kepentingannya sendiri. Padahal berdebat itu menjadi orang sehat. Tapi bukan ingin menang-menangan, ya memang ingin nyari apa? Kebenaran. Saya punya sekian contoh debat yang dilakukan para nabi. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya. Itu kitab indukan para wali. Jadi kalau kamu ingin jadi wali harus baca kitab itu. Itu 11 jilid. Satu jilidnya segini. Jadi itu untuk menjadi wali itu harus khatam itu berapa? 11 jilid, satu jilidnya. Belum jadi wali udah mati lagi-lagi. Itu judulnya sudah Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Jadi ini kiarangan tentang wali dan kelasmen orang-orang pilihan. Jadi orang pilihan ya ada kelasmennya. Ya sama di struktur wali ya ada ketua, ada sekretaris. Jadi tidak hanya di kampus ada rektor, ada wakil. Di struktur wali juga ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, macam-macam lah, ada struktur. Di antaranya itu diriwayatkan oleh gurunya Imam Syafi'i, namanya Sufyan bin Uyainah. Itu di antara gurunya Imam Syafi'i kan Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Sauri, Muslim bin Khalid Az-Zanji, itu beberapa gurunya. Itu ada perdebatan antara dua nabi besar. Nabi Yahya itu kalau hidup itu suka kumpul orang-orang soleh, karena hidup sama orang soleh itu nyaman. Kalau Nabi Isa enggak, beliau itu senang hidup di daerah orang-orang nakal. Dua nabi ini sezaman kemudian saling tanya, kenapa kamu suka hidup sama orang-orang soleh? Jawabnya Nabi Yahya ya karena bersama orang soleh itu nyaman. Terus kata Nabi Yahya, kenapa kamu suka hidup sama orang-orang nakal di komunitas orang-orang nakal? Jawabnya Nabi Isa itu, ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana nabi itu bengkel atau dokter. Di mana-mana dokter itu ya kumpul orang apa?
Sehingga semenjak itu orang itu ada ulama yang nekuni di kampus-kampus, ada ulama yang dakwah di daerah-daerah. Karena udawil marka. Jadi mulai dulu dia ada perdebatan. Nabi Isa itu orangnya itu kalau ngaji itu ceria sekali. Orangnya itu gampangan joro-joro. Digojok sama Nabi Yahya. Kamu kok sering senyum, sering tertawa. Ka'annaka ta'manu min makrillah. Seakan-akan kamu itu tidak kena adab saja. Kamu itu manusia, tetap potensi kena. Sing Nabi Yahya itu penampilannya itu kumuh, terus kusut, kelihatan susah, kelihatan gak nyaman di dunia, saking takutnya sama. Gantian digojok sampai Nabi Isa. Kamu itu kok sering masam, sering apa ya, pokoknya gak cemberut. Ka'annaka taknatu min rahmatillah. Koyok rahmati Allah terbatas. Akhirnya terus jadi satu manhaj. Jadi satu manhaj kalau kita terlalu senyum kayak arogan yang nggak takut azab. Tapi kalau terlalu susah seakan-akan nggak ada rahmatnya. Semenjak itu terus ada khauf, ada roja. Jadi sebelum ada metode khauf roja, itu jadi perilaku per satu-satu nabi. Nabi satu milih khauf terus, nabi satu milih roja. Karena hadil ummatun barokah, karena umat ini umat yang berkah. Sehingga umat ini dibagi metode dua-duanya. Ada ulama yang jadi wali karena khauf, ada ulama yang jadi wali karena roja. Ada yang seperti sampean, rojak ya gelem, khauf ya gelem. Ini agak kacau, ini kayak gado-gado ini manhaj rojak ya. Artinya apa? Muamalah sama Allah itu tidak bisa kamu duga. Allah itu zat yang pikiran kita itu tidak bisa menembusnya. Saya punya satu kitab yang ada riwayat begini, ada orang ahli neraka dua dipanggil sama Allah ke surga. Itu mesti di luar dugaan sampai. Dipanggil sama Allah di surga. Nah, dipanggil enak di neraka. Wah, Gusti gak enak sama sekali. Ini betul, ini ada kitabnya. Wah, gak enak sama sekali. Terus sama Allah, ya sudah Kak, kamu kembali ke neraka. Sudah dipanggil ke surga. Orang tuh lari sekencang-kencangnya menuju neraka. Mesti di luar dugaan kamu. Kalau disuruh kembali ke neraka itu semangatnya Masya Allah, lari menuju neraka, nyemplung lagi. Terus sama Allah dipanggil. Setelah deketin neraka dipanggil, sini lagi. Kenapa kamu semangat ke neraka? Gusti, saya ini sudah kuat kok. Dulu kalau kamu perintah itu gak semangat. Disuruh sholat gak semangat, disuruh baik gak semangat. Kali ini jenengan perintah saya semangat. Karena saya sudah kapok jenengan suruh bantah. Akhirnya Allah saat itu, ya swarga. Makanya ini sekaligus ijazah. Jadi nanti kalau kamu disuruh masuk neraka harus apa? Semangat. Karena kita ketika di dunia sudah kalau disuruh apa-apa enggak semangat. Ya ini sekaligus ijazah. Nanti kalau kamu neraka langsung apa? Di luar dugaan kan. Justru karena semangat. Wah ini kapok ya. Karena ketika di dunia engkau memerintahkan apa itu saya tidak semangat melakukan. Maka kali ini saya akan apa? Semangat. Ternyata sama Allah dipanggil. Ya sudah di surga aja. Yang kedua enggak. Sudah kamu sekarang kembali ke neraka. Itu tolak. Melangkah satu noleh lagi. Tiga noleh. Pokoknya. Terus tanya sama Allah. Kenapa kamu tolak? Bukannya tak suruh ke neraka? Ya Allah, saya itu enggak ngira. Ketika engkau manggil aku ke surga. Enggak pernah ngira kalau engkau nyuri lagi ke neraka. Akhirnya sama Allah, sudah di surga aja. Karena barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah dua-duanya. Jadi pilihannya itu kamu lari spring itu yang atau apa? Tolak. Saya tidak tahu ijazah ketiga ini dulu dipraktekkan nanti itu apa? Jadi apa ya? Makanya agama itu riwayat. Makanya ada ulama mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama itu, ilmu itu riwayat, maka kamu cari riwayat itu. Karena kalau kita berlogika ya tadi, kamu akan berpikir maktul itu di surga, kotil itu di neraka, maktul karena terbunuh, madlum di surga. Ternyata nubuah, pikiran kenabian tidak seperti. Saya beri contoh pikiran kenabian yang pasti menurut sampean enggak lazim, tapi ini benar ada di hadis, ada fil kutubis sittah dalam kitab. Nah, ini terakhir contoh saya tentang riwayat, tentang kecerdasan nubuah. Orang Ansor kita tahu kan jasanya pada Nabi kan banyak sekali. Sampai disebut Ansor, penolong Nabi. Jasanya Masya Allah. Tapi ketika Nabi ngalami futuhat, setelah menaklukkan Mekah, setelah Nabi kaya, setelah Nabi mapan, semua fasilah Nabi itu dikasihkan orang-orang yang barusan masuk Islam.
yang notabene tidak berkontribusi sama. Itu ada satu orang dikasih kambing itu Mabinal Jabal. Itu ada yang ngitung 4.000 kambing. Sampai 2 gunung itu penuh. Gunung Arab kamu tahu kan kayak Uhud kan. Antara gunung satu ada gunung yang lain. Tapi gunung Arab ya enggak kayak gunung Merapi sini enggak ya. Makanya dulu kalau perang itu kata Nabi pemanah di atas gunung. Jangan sampai turun. Karena manah dari atas gunung sampai ke bawah itu kena masih mati. Kalau gunung Merapi ya ngeleyang panahnya itu. Karena gunung di Arab itu ya kayak gunung Uhud loh Pak. Kita naik kan paling nggak sampai segini aja nggak sampai. Jadi gunung di Arab jangan bayangkan kayak. Makanya kalau perang yang di atas manah itu musuhnya masih mati atau masih sakit. Kalau dari Merapi mana ke bawah separuh aja enggak. Sehingga kata Nabi yang pemanah tetap di atas. Jadi ya gunungnya seperti itu ya, tidak sampai apa? Tidak sampai itu. Terus sahabat-sahabat Ansor itu ada di antara sahabat ya, bukan orang Ansor saja termasuk orang Muhajirin. Itu kalau gendong cucunya itu Pak, itu apa jentiknya cucunya itu dilebok-lebokno digeger di punggung. Dan itu mbahnya sengaja kalau ngajak anak cucunya itu enggak pakai baju. Ketika ada yang tanya, itu bolong karena apa? Kullu dzalika lidifa'an Rasulillah. Jadi ketika perang Uhud, semua panah tentu kan ngarah Nabi ya. Karena orang kafir kan ngapain mateni sahabat kalau bisa mateni Nabi. Itu sahabat cara Jawa itu nangkis panahnya Nabi itu sampai seperti itu. Ada ditangkis pakai geger, ada yang pakai tangan. Sehingga sahabat ada yang salak kayak Abdul bin Zubair, Zubair bin Awam, ada yang sampai mereka supaya dikenang oleh anak cucunya kalau gendong itu enggak pakai baju. Coba anak cucunya punya mental heroik kayak apa? Kayak begitu. Tapi ketika Nabi Futuhat, itu orang-orang ini nggak dikasih apa-apa. Tapi yang barusan Islam dikasih apa. Nah, pikiran manusia tentu yang berkontribusi kan dapat jatah, apalagi partai politik kan mesti pikirannya seperti itu. Tapi Nabi unik, malah enggak sama sekali. Singkat cerita, Nabi pas itu bagi ghanimah itu di Jirona. Karena setelah Fathu Mekah, Nabi ngambil mikot itu dari apa? Jirona. Jadi Nabi di Mekah posisi pas itu. Terus orang-orang, wah ini gimana Nabi yang berkontribusi gak dikasih, kok yang baru masuk Islam dikasih. Nabi dengar itu, akhirnya mereka dikumpulkan, orang-orang Ansor dikumpulkan. Ya Masyarul Ansor, bikin satu kubah yang hanya orang Ansor boleh masuk. Akhirnya Nabi mengumpulkan seperti ini, dikumpulkan. Ini sudah orang Ansor semua, ya sudah ya Rasulullah. Nabi itu cara berpikir begini, ya Masyarul Ansor, wahai orang-orang Ansor. Orang-orang tadi yang tak kasih kambing, tak kasih unta. Kemudian mereka kemana? Ya pulang setelah dapat unta dan mendapat kambing. Atar dona ayarji'anna sufisyati wal ba'ir watarji'una antum bi Rasulillah. Mereka setelah tak kasih kambing, tak kasih unta, mereka akan pulang. Dapat apa? Dapat kambing ya Rasul sama unta. Kamu dapat saya, nanti saya pulang kamu bawa ke Medina. Milih mana dapat saya sama dapat kambing? Wah ya milih dapat kamu ya Rasulullah. Itu satu. Terus Nabi mengingatkan mereka, Anda distatuskan Allah sebagai pemberi agamanya Allah dan Rasul, penyumbang. Terus mereka mendapat. Kamu senang mana? Gelar pemberi sama mendapat. Ya milih pemberi ya Rasul kan keren ya, makanya kamu tidak usah tak kembali. Biar mental kamu, status kamu indah Allah tetap pemberi, penolong. Sementara mereka diberi, ditolong. Terus Nabi ngendikan al-yadul ulya khairum minal yadis. Kayak apa Rasulullah binasa? Semenjak itu orang Ansor meskipun Islam sudah menang, tetap mentalnya memberi. Ya sama lah kira-kira mentalnya sama negarawan. Mestinya mentalnya kan tanyakan apa yang kamu berikan negara. Jangan tanyakan kamu mendapat apa dari negara. Ya sama, kalau kita mencintai UUI, mencintai Islam, tanyakan apa pemberian kamu, kontribusi kamu pada UUI. Jangan amen protes apa UUI memberikan kita. Maksudnya dilatih jadi wali, ini cerita saja. Jadi Nabi itu cara berpikir itu begitu. Ketika kebanyakan orang berpikir apa kontribusi di masa lalu harus dihargai, justru Nabi enggak. Maksudnya enggak itu kamu ini sudah heroik itu top. Karena memberi kepada Nabi, memberi pada status ini tidak boleh batal sampai kamu ketemu Allah nanti di akhirat. Akhirnya orang-orang Ansor radina billahi robba wa bil islami dina, ya sudah ya. Semenjak itu orang Ansor enggak pernah berebut kekuasaan. Termasuk nominasi khulafaur rasyidin itu enggak pernah ada orang Ansor. Mereka enggak mau
apa yang sudah diberikan Allah dan Rasul kemudian mendapat sesuatu yang dohirnya itu jabatan. Tapi sama Allah dibalas. Zuriyahnya orang Ansor banyak orang alim alam, termasuk Syekh Zakaria apa? Al-Ansori. Itu orang Mesir sebetulnya, dia orang Sahara. Tapi beliau bangga dengan status Al-Ansori karena babanya orang Ansor. Imam Qurtubi itu menamakan diri Anal Qurtubi wa Anal Ansori. Nah, sekarang makanya ini harus dilatih. Logika nubuwah itu harus dilatih. Bahwa kita saat memberi itu lebih bangga ketimbang saat mendapat atau misalnya kita menghormati yatim, suatu saat anak yatim ini jadi dokter sukses atau pejabat sukses. Kita harus berdoa supaya anak yatim itu lupa ke kita. Sekali ingat, kamu dulu tak rumat loh, ingat. Yang dulu kita pernah berstatus ana wa kafirul yatim kahateni fil jannah karena kita ikhlas. Tapi setelah anak yatim itu jadi pejabat, status itu hilang karena kita akhirnya dapat imbah. Kan eman berstatus ana wa kafirul yatim kahateni fil jannah, saya dan perumat anak yatim seperti ini di surga, tapi setelah yatimnya besar jadi dokter, minta apa? Loh, kalau kita tidak minta nggak masalah. Misalnya anak yatim itu punya etika kemudian memberi kita, itu dalam syariat Islam kalau memberi itu nggak apa-apa, kita terima. Tapi kalau minta-minta itu masalah besar dalam tradisi apa? Islam. Makanya saya mohon ngaji ini menjadi ngaji riwayat, sehingga orang dalam berislam tidak sering pakai logikanya sendiri, tapi berdasar apa? Riwayat. Karena tadi ada pepatahnya ulama, ada dawe inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinah. Ilmu ini agama, maka lihat kamu mengambil agama itu dari siapa. Kalau orang bacanya Bukhari, baca Muslim, baca apa, dia pasti terbentuk oleh logika itu, oleh riwayat itu. Jadi kalau orang ngomong agama tidak pernah belajar Bukhari Muslim, ngomongnya tentang akalnya apa tentang riwayat itu? Akalnya dia tidak punya referensi. Dan dia tidak punya referensi. Tapi kalau dia baca banyak kan pasti terbentuk oleh sekian riwayat tadi. Tapi kalau enggak, coba kira-kira pakai apa? Misalnya gini, contoh gampang. Orang ada yang sholat di masjid terus itu, sholat sunat di masjid. Kira-kira kalau kamu berpendapat orang itu orang baik apa enggak? Baik kan? Karena selalu sholat di masjid. Tapi Nabi enggak nyatanya. Nabi malah negur orang itu. Hei kamu, kenapa selalu sholat di masjid? Ya Rasulullah, karena masjid tempat terbaik. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kamu jangan jadi kuburan. Rumah kamu harus dapat jatah apa? Sholat. Jangan semua kebaikan kamu dihabisin di masjid. Nah itu riwayat. Sehingga kita disunatkan selain sholat maktubah, qobliyah, ba'diyah, sebaiknya sebagian dilakukan di rumah supaya rumah kamu ada nur sholat, dapat cahaya sholat. Andai kan tidak ada riwayat, pasti kita sependapat dengan tadi. Masjid tempat terbaik untuk sholat, maka sholat di rumah, di masjid. Di rumah tinggal makan sama bentrok sama istri kan gitu. Tapi tidak, ternyata Nabi menegur, masyhur itu, la taj'alu buyutakum maqabir. Sebagian riwayat ij'alu, sebagian sholat kamu jadikan di rumah supaya rumah kamu dapat nurus sholat. Itu kalau enggak riwayat enggak bisa, karena kalau enggak riwayat kan wah rumah itu ribet. Istri kadang ngomel, anak rewel, enggak pas kalau untuk ibadah. Mesti logika kita kan seperti itu. Tapi riwayat mengatakan tidak demikian. Makanya anak-anak saya itu senang karena ya tadi kenangannya bapak paling habis datang sholat, habis ini baca Quran. Sehingga rumah itu tidak semua sama. Coba kalau sampean misalnya sholat, wah biasanya habis dari masjid itu lapar, kalau nggak disediain marah. Kan lucu kan, habis masjid suaminya takutnya ini, istrinya takutnya. Biasanya kalau habis tarawih kan capek, di rumah mesti pertanyaan pertama, makan. Jadi makhluk aneh. Religius di masjid, di rumah garang. Tapi kalau sebagian sholat itu di rumah, misalnya witir di masjid 3 kali, oke lah ikut publik witir 3 kali. Itu ulama dulu sudah ada caranya. Kan ada orang yang tanya, saya ini kalau witir ikut di masjid 3 kali, lalu katanya Nabi kan witir harus sholat paling akhir kan, ij'alu akhiru sholatikum witron. Terus ulama mulai dulu sudah jawab, kamu sholat lagi 1 rakaat di rumah berarti menjadi 4. Setelah menjadi 4 berarti sudah sholat syaf'un. Terus kamu sholat lagi 2 sampai jumlahnya 11 atau 13. Kan ulama itu berdebat. Witir terbaik itu 13 apa 11. Sebagian ulama mengatakan 11. Yang 2 itu berstatus ba'diyah isya. Tapi yang jelas tetap sebagian sholat itu di rumah. Makanya Nabi Musa didhawuhi Allah gimana? Waj'alu buyutakum qiblatau wa aqimus sholat. Rumah kamu juga harus sebagai kiblat dan harus menjadi tempat.
Andai kan tidak riwayat, tentu kita membenarkan orang yang selalu sholat lama-lama di masjid. Tapi ternyata Nabi itu enggak. Kamu jangan gitu, rumah kamu harus dapat bagian sholat. Terus Nabi pernah ngendikan juga, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua buminya Allah hakikatnya berstatus masjid. Rumah kamu kan ngenes, bogoni kue mangkel. Bumi itu paling bangga kalau dipakai sujud sama Allah. Kemudian sujud kamu dihabisin di masjid, di rumah pas ngomel sama istri terus. Itu bumi yang di rumah kamu mesti ngomel juga. Ini orang tidak benar, kenangan sama saya ngomel terus. Tapi kalau sekali-kali kamu sholat di situ kan, wah, alhamdulillah ini waras orang ini. Gitu. Terus kedua, semakin banyak tempat sholat, semakin banyak saksi. Tanah masjid bersaksi kamu sholat, tanah rumah bersaksi kamu sholat dan sebagainya. Itu tidak bisa kalau kita tidak baca banyak riwayat gitu. Kalau dengan kita hanya pakai akal pasti menjawab, ya bagus di masjid, kan sudah pas sholat ibadah di tempat ibadah. Ternyata cara berpikir nubuah ada seperti itu. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin.